Bab 1131 Perayaan bagi sebagian orang, teror bagi sebagian lainnya. Setelah percakapan sebelumnya, Maisi pergi untuk mengenal kota tempat tinggal putranya lebih baik setelah semua perbaikan terkini yang telah terjadi di daerah itu. Di sisi lain, sementara orang-orang yang singgah di kediaman Raja Stuart untuk memberi selamat kepadanya dan Gloria kembali dari tempat asal mereka, Minos dan para wanitanya berjalan menuju aula singgasana kerajaan. Awalnya, mereka harus mengurus urusan misi hari sebelumnya. Namun, karena berita kehamilan Gloria telah menyebar, mereka harus menerima berbagai pemimpin daerah yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Jadi, segera mereka sampai di tempat itu, di mana setelah Minos duduk di singgasananya dengan Gloria di pangkuannya, mereka mulai menerima orang-orang itu dan hadiah-hadiah mereka. Selamat, Yang Mulia, dan Uskup Agung Frost. Saya harap anak Anda sehat dan kuat. Lorelei dan kaisar spiritual lainnya dari Pulau Batu mengatakan hal yang sama sambil mengagumi Minos dan Dewi berambut merah itu. Setelah itu, mereka meletakkan hadiah mereka di salah satu sudut aula singgasana kerajaan sebelum Lynette dan Jade masuk ke sana dengan senyum di wajah mereka. Melihat para wanita yang memiliki sedikit aroma Minos di tubuh mereka, ketiga istrinya, terutama Gloria, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan alis berkerut. Para wanita yang sudah menikah ini, yang berselingkuh dari suami mereka, berani datang ke tempat ini dan menghadapi mereka seolah-olah mereka adalah orang baik tanpa kejahatan apapun. Kau, Gloria berkata tetapi merasakan tangan Minos memijat pinggangnya, dan dia berhenti. Setelah mereka mengucapkan kata-kata baik mereka kepada Minos dan keluarganya, dia mengizinkan mereka menaiki tangga di depan singgasananya dan berlutut di depannya dan para istrinya. Terima kasih atas kata-katamu, Lynette, Jade. Kalian memang bawahan yang baik, peduli dengan kesejahteraan keluargaku. Minos berkata dengan tenang, tetapi suaranya memiliki kekuatan atas para wanita yang telah menyerah kepadanya. Aku melihat kalian masih sedikit lelah dari pertempuran kemarin, jadi aku akan memberi kalian waktu untuk beristirahat. Setelah itu, aku akan mengizinkan kalian untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang baru di wilayah ini. Dia memikirkan lubang hitam di dalam susunan tingkat menengah tingkat 3. Minos, keduanya menatapnya dengan mata berbinar, hampir berhasil mengabaikan gadis cantik berambut merah di pangkuannya. Melihat ini, Gloria memejamkan mata dan pindah ke pangkuan Minos, mencegah mereka berdua melihatnya. Apa yang kamu bicarakan, sayang? Dia menatapnya dan bertanya, kalian bertiga akan melihat ini nanti, jadi jangan khawatir untuk saat ini. Abi dan Ruth menatapnya dan menyadari bahwa dari kelihatannya, dia tidak merencanakan sesuatu yang memalukan dengan mereka berdua. Baiklah, kalau begitu, dia menjawab dan cemberut, kesal karena dia tidak langsung menceritakan apa sebenarnya masalahnya. Minos kemudian berkata kepada mereka berdua, istirahatlah, mungkin hal yang kubicarakan ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi kalian secara signifikan. Kurasa bukan hal yang mustahil bagi kalian untuk maju dalam waktu setengah dari waktu yang seharusnya. Mendengar itu, entah mengapa keduanya tidak begitu senang. Minos melihatnya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan memberimu waktu untuk mengonsolidasikan fondasi kalian saat kalian melangkah maju. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Komentar Jade sambil tersenyum sebelum dia menatap Minos dengan penuh arti dan pergi bersama saudara perempuan haremnya. Betapa beruntungnya Gloria, komentar Lynette kepada Jade setelah keduanya meninggalkan tempat itu. Jade setuju dengan tatapan aneh di matanya. Lagi pula, pasti luar biasa baginya untuk melalui itu. Jika sudah begitu hebat diisi oleh Minos, hamil olehnya akan lebih baik lagi. Itu benar, sayangnya, itu bukan untuk kita. Bagaimanapun, sudah cukup baik bahwa dia memperlakukan kita dengan sangat baik. Lynette mendesah. Setelah beberapa saat, Minos dan istri-istrinya menyambut semua pengunjung dan hadiah mereka, setelah mendengar berbagai harapan tentang kesejahteraan Gloria dan kecepatan kehamilannya. Kehamilan di dunia spiritual dapat berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat, bakat, dan fisik janin sang ibu. Mempertimbangkan hal ini, wanita biasanya harus bertahan antara 1 dan 5 tahun kehamilan untuk melahirkan anak-anak mereka jika semuanya berjalan dengan baik. Sang ibu juga akan berada dalam kondisi yang lemah selama seluruh kehamilan, yang hanya memburuk saat waktu persalinan mendekat. Misalnya, ketika wanita hamil mencapai antara 3 dan 6 bulan sebelum melahirkan,
mereka biasanya bahkan tidak dapat berkultivasi, karena energi spiritual berbahaya bagi tahap akhir kehamilan. Untuk semua masalah ini, sebagian besar orang yang bertemu Minos dan istri-istrinya berharap yang terbaik untuk Gloria, yang mungkin tidak dapat maju satu tahap sebelum melahirkan. Minos dan Gloria menerima kata-kata semua orang, dan ketika orang terakhir lewat, dia meninggalkan kedua istrinya dengan kesayangannya yang sedang hamil dan pergi ke kerajaan spasial untuk mencari 3 kaisar spiritual. Dia merasa tidak lama lagi Ibu Gloria akan kembali untuk berbicara dengannya, jadi dia bergegas membawa orang-orang itu ke Dry City. Sementara itu, Margot terbang ke ibu kota kerajaan Brown, tempat cabang terdekat gereja spiritual berada, tempat dia dapat mengirimkan permintaannya ke kekaisaran. Dia membawa serta susunan komunikasi, tetapi benda seperti itu terhubung ke milik suaminya dan memiliki jangkauan yang lebih kecil daripada yang ditemukan di pos-pos gereja. Adapun masalah susunan komunikasi di pos-pos wilayah utara, itu hanya untuk anggota gereja lokal, yang tidak memiliki kristal tingkat tinggi untuk memasoknya. Namun, Margot memiliki sumber daya tersebut. Jadi, dia mengambil alternatif ini untuk mengirim permintaan agar seorang hakim spiritual datang ke wilayah ini sesegera mungkin. Terlebih lagi, untuk seseorang setingkatnya, jarak antara ibu kota Black Plain dan Brown Kingdom hanya 2 jam. Karena itu, dia terbang ke arah itu tanpa ragu sambil memikirkan kekesalan Minos. Orang itu penuh dengan kekejian. Jika bukan karena Gloria yang begitu mencintainya, aku akan memukul wajahnya itu setidaknya selusin kali. Bagaimana dia berani berbicara kepadaku seperti itu? Lebih buruk lagi, aku ibu mertuanya. Dia seharusnya lebih berhati-hati saat berbicara kepadaku. Sementara dia memikirkan hal ini, tidak jauh darinya, orang lain yang terbang di sekitarnya menelan ludahnya dan mencoba bersembunyi. Siapa itu? Mengapa ada spiritual saint level 77 di tempat terkutuk ini? Spiritual saint yang dikirim untuk menyelidiki apa yang terjadi pada hari sebelumnya gemetar ketakutan saat dia merasakan Margot. Dia tiba di wilayah ini begitu cepat karena kelompok Pangeran Abe telah menghubungkan susunan teleportasi antara ibu kota negara bagian itu dan wilayah ini. Itu adalah tindakan yang perlu. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengambil risiko spiritual saint mereka sering bepergian dari negara bagian mereka ke wilayah Minos. Itu akan terlalu mencurigakan. Jadi, ketika spiritual saint pertama gagal berurusan dengan Minos, dia segera membuat koneksi ini untuk menghindari perjalanan yang mencurigakan. Oleh karena itu, pria ini sudah menyelidiki lingkungan sekitar karena susunan teleportasi ini, sudah berusaha untuk menemukan bagaimana Bond bisa mati. Sial baginya, wanita itu muncul saat dia memindai area di dekat salah satu kamp yang diserang oleh kelompok Minos di perbatasan kerajaan coklat dan dataran hitam. Margot tidak gagal menyadari bahwa ada seseorang selain dia di dekatnya dan segera melihat ke arah spiritual saint level 71, yang sudah mencoba melarikan diri. Level 71, ya. Orang itu mengatakan bahwa dia diserang oleh seorang spiritual saint kemarin. Aku bertanya-tanya apakah orang ini yang melakukannya. Terlalu kebetulan bagiku. Dia memutuskan untuk bertindak. Hentikan apa yang sedang kau lakukan, atau aku akan membunuhmu. Dia berteriak sambil terbang mengejarnya, merasakan bahwa orang seperti itu berperilaku mencurigakan. Setelah mendengar itu, orang seperti itu merasakan teror yang tak terbayangkan, sesuatu yang tidak pernah dia duga akan dia alami lagi setelah menjadi spiritual saint. Namun baginya, ini bukanlah hari keberuntungannya. Sialan, apa yang harus kulakukan? Mungkin aku bisa menipu wanita ini. Tapi kalau aku gagal, bukan hanya pangeran yang akan jatuh, tapi seluruh keluargaku akan binasa. Dia menelan ludahnya saat dia berhenti terbang menjauh dari Margot. Bab 1132. Dia melakukannya untuk melindungi kita. Berhenti? Ya, katanya saat dia berada beberapa meter darinya dan berhenti di udara, melayang agak jauh. Nyonya, apa yang Anda inginkan dari saya? Apakah junior ini kebetulan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Dia bertanya dengan nada gugup. Apa yang Anda lakukan di wilayah ini? Tidak umum bagi orang suci spiritual untuk tinggal di daerah itu. Anda tampaknya tidak hanya lewat. Saat dia mendengar ini, dia dengan hati-hati mengamati wanita di depannya, terutama pakaiannya yang merah, yang memiliki simbol kecil serafim di puncak dada kirinya. Sialan, seorang patriark gereja spiritual, sungguh sial. Dia berteriak putus asa dalam benaknya saat dia mengenali seragam yang dikenakan Margot.
Saya sedang bepergian melalui wilayah itu. Saya akan pergi ke Pulau Peri, Nyonya. Kebetulan saja saya mencium bau darah yang kuat di dekatnya dan pergi untuk melihat apa itu. Dia menggunakan sebagian kebenaran untuk berbohong. Pulau Peri adalah yang terdekat dengan negara bagian manapun di benua ini jika diakses melalui wilayah ini. Jadi, biasanya para ahli dari seluruh bagian benua terbang melintasi langit daerah tersebut menuju kerajaan salju, tempat mereka dapat bernavigasi ke pulau itu. Pada saat yang sama, tercium bau darah yang kuat di sekitarnya karena salah satu pembantaian hari sebelumnya telah meninggalkan bekas seperti itu. Dia menyelesaikan ceritanya. Saya berasal dari sekte yang saleh, jadi wajar saja, saya merasa sudah menjadi tugas saya untuk memastikan situasi dengan harapan mungkin ada beberapa yang selamat. Oh, Margot melihat sekeliling dan menghirup udara, segera menyadari ada bau darah yang kuat. Kalau dipikir-pikir, banyak orang di kota itu tampaknya baru saja berpartisipasi dalam pertempuran. Dia ingat apa yang dia sadari setelah menyusup ke kota kering, mengikuti jejak Maisi. Margot telah tiba di kota kering beberapa menit sebelum Maisi, tetapi dia belum masuk ke tempat itu sejak dia melihat wanita ini. Setelah menyusup, dia pertama-tama ingin mengamati siapa yang bersama putrinya dan menilai apakah orang ini layak dibiarkan hidup. Hanya setelah melihat seperti apa Gloria dan Minos, menyadari betapa penuh kasih sayang putrinya memberinya makan, dia memutuskan untuk tidak membunuh orang ini yang telah menghamili putri satu-satunya. Paling-paling, dia pantas dipukuli habis-habisan dan bertanggung jawab. Bagaimanapun, untuk memata-matai kota itu, dia telah menggunakan indera jiwanya yang kuat di seluruh inti kota kering dan melihat pemandangan. Pertempuran yang terluka di rumah sakit umum dan markas besar tentara. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Jadi, kamu tidak ada hubungannya dengan orang suci spiritual yang ada di sekitar sini kemarin?" Gold, dia tahu tentang itu. Apakah dia melakukannya? Dia mencoba terlihat tenang di luar, tetapi dia panik di dalam. Orang suci spiritual apa, Nyonya? Bukan hal yang aneh bagi orang-orang di tahap itu untuk beristirahat di dekat situ saat bepergian. Tetapi orang ini tidak sedang beristirahat. Dia menyerang Raja Dataran Hitam. Dia menatap tajam ke mata orang itu, merasakan bahwa dia tidak bersalah. Kau memutuskan untuk melarikan diri saat melihatku, dan raut wajahmu ini. Itu adalah raut wajah seseorang yang takut mati. Tidak peduli seberapa kuatnya aku daripada dirimu, tidak ada alasan bagi anggota gereja spiritual untuk membunuh seseorang yang bepergian melalui wilayah itu. Tidak ada alasan untuk takut atau melarikan diri dariku. Salah satu tangannya di belakang punggungnya mengepal dengan lembut, membentuk kepalan tangan yang erat. Begitukah? Kalau begitu dia gila. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, jadi aku berharap Nyonya beruntung dalam perburuanmu. Dia berbalik untuk pergi tetapi kemudian mendengar yang terburuk. Kau tahu, kurasa kau tidak bersalah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyerah dan membuktikan sebaliknya. Bagaimana menurutmu? Dia melanjutkan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya saat udara di sekitarnya membeku, membentuk pusaran energi spiritual dari sisinya. Gold, sial, pria ini merasa putus asa, tahu bahwa jika wanita ini menangkapnya, itu akan menjadi akhir. Bahkan jika alasannya bagus dan dia hanya menggunakan intuisinya, jika dia menyelidikinya, dia akan mengetahui semuanya. Dia tahu ini, jadi dia membuat satu-satunya keputusan yang tersedia baginya. Ketika dia mengambil keputusan, Margot menajamkan matanya, menyadari bahwa dia telah tepat sasaran, melihat pria itu membentuk bola energi hitam saat dia tiba-tiba menua. Pengorbanan, kau lebih suka keberadaanmu terhapus daripada mati begitu saja. Dia berkomentar, tetapi sudah terlambat. Margot tidak bertindak cukup cepat terhadapnya karena pengorbanan adalah sesuatu yang hanya akan dipilih oleh sedikit orang. Dengan begitu, pria itu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Tetapi yang mengejutkan Margot, bahkan seseorang dalam tahap kultivasinya akan melakukan kebodohan dengan mengorbankan dirinya untuk melindungi cita-citanya. Gila, apakah dia tidak tahu bahwa dia tidak akan bisa bereinkarnasi dengan melakukan itu? Dia tidak bergerak jauh, hanya mulai mengedarkan tekniknya untuk menahan ledakan amarah orang itu. Tidak seperti raja spiritual yang telah dilihat Minos mengorbankan diri mereka sendiri, pengorbanan seorang saint spiritual dapat menghancurkan ratusan kilometer dari asalnya. Mempertimbangkan hal ini, untuk melindungi banyak kota manusia di dekatnya, Margot memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia lebih dari 300% lebih kuat dari pria itu,
jadi dia mengaktifkan teknik jiwanya tanpa rasa takut. Avatar Malaikat. Saat dia melakukan ini, tempat yang tampaknya akan membeku bersinar dengan cahaya keemasan, dan siluet yang mirip dengan Margot muncul dari tubuhnya. Benda seperti itu meluas hingga ratusan meter hingga 6 sayap besar muncul dari punggungnya. Setelah itu, denyut kuat pecah dari sosok itu, membentuk bola emas yang cukup besar di sekitar lokasi itu. Dalam sekejap ini, spiritual Saint itu perlahan mulai berubah menjadi debu, sementara bola energi hitam di tangannya mulai mengecil. Lalu, BOOM. Benda seperti itu meledak mirip dengan supernova, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar sementara retakan kecil muncul di dalamnya. Namun, teknik ke-8 Margot tidak bisa diremehkan. Sebagai teknik tingkat emas, salah satu dari dua teknik tingkat itu yang tersedia bagi anggota gereja paling berbakat di Kekaisaran Api, itu memberinya kekuatan yang mirip dengan spiritual sage. Jadi, saat ruang di dalam area emas itu tampaknya ingin runtuh, dinding penghalang yang dibuat oleh Margot menahan benturan saat tangan avatar itu bergerak melawannya. Margot membuat gerakan yang sama dengan tubuhnya, perlahan-lahan menekan tangannya satu sama lain seolah-olah mencoba menghancurkan sesuatu. Engah, angin kencang menyebar dari area itu saat api hitam akhirnya menghilang dan cahaya keemasan avatar Margot perlahan memudar. Angin kecil ini akan menghancurkan beberapa rumah, tetapi tidak akan ada yang mati. Aku tidak mengerti semua ini. Dia mengeluh sebelum berangkat menuju ibu kota kerajaan coklat. Beberapa saat kemudian, Yang Mulia, Tuan Leo, dia mengorbankan dirinya sendiri. Seorang tetua dengan gelisah mengatakan ini saat dia berhenti di depan putra mahkota Vogel. Bagaimana itu bisa terjadi? Pengawal kerajaan yang berdiri di sana bersama Abe dan orang suci spiritual lainnya, seseorang di level 74, bertanya dengan tidak mengerti. Bagaimana seseorang di tahap mereka bisa mengorbankan dirinya sendiri? Hanya jika seseorang yang menakutkan datang ke arah mereka, itu mungkin masuk akal. Tetapi Leo berada di wilayah utara. Itu, bagaimana? Aku tidak tahu. Orang tua yang memegang lampu jiwa Leo berkata, aku hanya melaporkan apa yang kulihat, Yang Mulia. Sementara itu, pria level 74 pucat dengan pikiran di benaknya. Emerson, apa yang kamu pikirkan? Abe bertanya dengan gugup. Yang Mulia, mari kita berhenti terlibat dengan dataran hitam dan tutupi jejak kita. Tempat itu mungkin memiliki hubungan dengan orang bijak spiritual. Semua orang di sana berseru dengan heran. Bagaimana, mengapa orang seperti itu bisa terlibat dengan tempat itu? Salah satu dari mereka bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa membayangkan orang lain, selain seseorang yang mampu memusnahkan keluarga, mampu memaksa Leo untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia menatap orang yang bertanya itu dengan serius. Dia melakukannya untuk melindungi kita. Itu memalukan. Tidak heran tempat seperti ini menjadi jauh lebih baik. Mereka mulai putus asa sambil berlari ke sana kemari, bersiap menghapus semua jejak perbuatan mereka. Sialan kau, Science Killing Sect. Kau akan membayarku untuk ini, kata Abe dengan nada penuh kebencian. Bab 1133 Kabar Baik. Setelah beberapa menit, Margot tiba di ibu kota kerajaan Brown, di mana puluhan penjaga dikejutkan oleh kedatangan seorang spiritual saint. Biasanya, orang-orang di wilayah ini tidak akan merasa begitu takut kepada spiritual saint karena mereka biasanya hanya bepergian melalui langit lokal dan biasanya bahkan tidak memasuki kota-kota lokal. Selain itu, ada gereja untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut, dan mereka dijamin bahwa tidak seorang pun dari para ahli ini akan menjadi gila dan mulai menyebabkan kekacauan di daerah tersebut. Namun, dengan kejadian baru-baru ini dan berita yang mengganggu yang datang dari Black Plain, tidak mungkin para spiritual king setempat dapat mengabaikan rasa takut di hati mereka terhadap para ahli tersebut. Spiritual Saint, apakah dia di sini untuk menghancurkan kita? Reinhard berteriak kaget saat dia merasakan aura yang kuat di sekitar istana kerajaannya. Bukan hanya dia, kakak perempuannya, yang masih berada di kota ini, gemetar panik saat dia melihat ibunya. Ayo lari, katanya, tetapi janda Thomas Brown adalah seorang patriot sejati yang tidak akan lari kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu, Diana. Kemudian, masing-masing raja spiritual di istana kerajaan itu menuju ke arah Margot, kuil kota matahari terbenam. Sementara itu,
di kuil gereja spiritual. Matriark, beberapa anggota pos itu berteriak saat melihat pakaian merah wanita itu, segera mulai bersujud kagum karena ahli seperti itu telah mengizinkan mereka melihatnya. Pada saat yang sama, para uskup di dalam gedung itu cepat berlari ke arahnya, awalnya terkejut, tetapi segera lega karena dia adalah anggota gereja, bukan orang gila. Matriark, apa yang harus kita lakukan untuk kunjungan ini? Orang-orang berpakaian ungu bertanya dengan nada gugup. Melihat sedikitnya jumlah uskup setempat dan penampilan sebagian besar dari mereka yang masih muda, Margot merasa situasi ini aneh dan bertanya. Mengapa hanya sedikit dari kalian di sini? Bahkan, kalian terlalu lemah untuk mempertahankan pos seperti ini. Gul, orang tertua di antara orang-orang itu melangkah maju dan menundukkan kepalanya untuk menjawabnya. Uskup Agung Frost telah menyingkirkan beberapa saudara kita beberapa tahun yang lalu, Matriark. Kita masih belum pulih sejak saat itu. Seorang wanita lainnya menambahkan, "Oh, dia melakukannya," tanya Ibu Gloria sambil tersenyum. "Dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak senang dengan hal itu. Haruskah aku mengganti orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini?" Tidak seorang pun berani mengatakan apapun setelah dia menanyakan hal itu. Jelas, mereka tidak menginginkan seseorang yang terlibat dengan Minos memimpin gereja di wilayah itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Membicarakan hal-hal buruk tentang atasan mereka. Mencampuri urusan orang-orang yang beberapa tingkat di atas mereka. Gila, terlebih lagi mengingat kepercayaan gereja spiritual adalah orang yang menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka tidak pantas dihormati. Dan karena Gloria tidak melakukan apapun di luar aturan, mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Orang tua tadi menjawab setelah beberapa saat. Kami tidak berani mempertanyakan keputusan atasan kami. Itu hanya keputusan atasan Uskup Agung Frost. Margot tertawa, puas bahwa orang-orang ini tidak menjawab ujiannya dengan salah. Baiklah, bawa aku ke susunan komunikasi. Aku perlu menggunakannya. Tolong, salah satu dari mereka menunjukkan salah satu tangannya dan kemudian bertanya. Apa yang harus kupanggil, Matriark? Matriark Frost. Mata orang-orang itu hampir keluar dari rongganya saat mereka menyadari bahwa mungkin mereka telah lolos dari badai yang bergejolak dengan mengendalikan pikiran mereka. Itu, jika kau tidak mau menjawab, apa hubunganmu dengan Uskup Agung Frost? Seorang wanita di sana bertanya. Aku ibunya, ibunya. Mereka berteriak bersamaan, merasakan bahwa tidak ada keselamatan bagi wilayah itu. Mereka semua akan berada di bawah cengkeraman kejam Minos dan harus terbiasa dengan kemungkinan menerima perintah darinya. Sungguh hal yang mengerikan, itu pasti rencana iblis. Bagaimana mungkin orang seburuk dia cukup beruntung untuk terlibat dengan keluarga yang berkuasa di gereja? Orang tua itu, salah satu dari sedikit anggota lama di pos ini, bertanya-tanya, menatap ke langit dengan ekspresi ketidakadilan. Oh, Kaisar Spiritual. Margot berbalik saat dia melihat sejumlah besar orang mendekati lokasinya. Dia sudah selesai menaiki tangga menuju pintu masuk kuil ini, tetapi setelah merasakan Kaisar Spiritual di antara orang-orang itu, dia bertanya-tanya apakah ini musuh Minos atau bukan. Apa yang kalian inginkan dengan datang ke kuil gerejaku? Dia bertanya sambil melihat ke arah Raja Spiritual muda, yang memiliki mahkota di kepalanya. Matriark, Reinhard menundukkan kepalanya dan memberi salam. Kami merasakan kehadiranmu dan datang untuk menyambut yang termasyur, katanya, lega bahwa ini adalah seseorang dari gereja dan bukan musuh Minos. Begitukah? Dan siapa kau? Dia menatap Diana. Dari mana asalmu? Dari dataran hitam. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Diana merasa jijik dan langsung menyangkalnya. Aku bukan dari tempat terkutuk itu, Matriark. Aku anggota keluarga Brown, murid Sekte Suci. Aku di sini untuk mengunjungi keluargaku. Oh, jadi, begitu. Baiklah, tidak apa-apa. Dia berbalik untuk berjalan kembali ke tujuannya. Matriark, bolehkah saya bertanya apakah kita bisa mengharapkan bantuan dari gereja dalam menghadapi para penyerbu? Kita dalam bahaya pemusnahan. Ibu Suri bertanya. Penyerbu, sang raja menjelaskan kepada wanita itu. Ya, ada ribuan dari mereka di perbatasan kita. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi mereka cukup kuat untuk menghancurkan kita dan mengakhiri perdamaian di wilayah itu. Di perbatasanmu, aku baru saja melewati sana, dan tidak ada orang lain. Aku yakin pasukan Minos si bocah telah melenyapkan orang-orang ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Komentarnya, meskipun dia menyebalkan,
dia adalah kaisar spiritual yang berbakat. Kaisar spiritual, tidak ada musuh lagi. Bagaimana mungkin? Beberapa orang di daerah sekitar mengajukan pertanyaan yang berbeda tentang ucapan wanita berambut putih itu. Menyebalkan, Diana memperhatikan wanita itu dengan harapan di matanya, merasakan bahwa mungkin para petinggi gereja tidak menyukai Minos. Matriark, apakah dia terluka? Kalau begitu, wilayah ini bisa berharap kabar baik tentang pembebasan. Diana, Reinhard meneriakkan nama kakak perempuannya, merasa bahwa dia seharusnya tidak mendoakan Minos dengan keras. Oh, kamu tidak menyukai Minos? Margot bertanya dengan penuh minat. Melihat anggukan kaisar spiritual muda berambut coklat itu, Margot tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya kesan bahwa Minos tidak akan bertahan lama." Beberapa orang saling memandang dengan tidak mengerti, mencoba menebak situasinya. Sedangkan Diana, dia lebih berharap pada pembebasan regional dan penyelesaian iblisnya. Sementara itu, Minos telah pergi ke kantornya bersama dengan eselon atas pasukannya untuk membahas hasil pertempuran hari sebelumnya. Pada titik ini, pasukannya telah menghitung semua lingkaran spasial dan jumlah yang berkaitan dengan mereka yang terlibat dalam konflik. Dengan ini, Minos dan kelompoknya mendapatkan pembaruan yang diperlukan, memahami situasi terkini pasukan lokal untuk mengetahui lebih baik apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka masih belum tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi untuk saat ini, harapannya adalah lebih banyak musuh akan datang dari luar wilayah untuk membuat mereka kesulitan. Dengan demikian, mereka harus mempersiapkan diri untuk memberikan tanggapan tepat waktu kepada musuh baru yang potensial, merencanakan pertahanan lokal untuk masa depan yang kacau di wilayah ini. Yang mulia, para prajurit, pengikut, dan sekutu yang terlibat dalam operasi untuk menghancurkan para penyerbu dalam keadaan yang relatif baik. Seorang prajurit berkomentar saat dia berdiri di depan Minos. Banyak yang terluka akan pulih dengan bantuan para dokter, khususnya, bantuan dari kepala pelayan Dilian. Sedangkan untuk 50 orang yang tewas, kami sudah mengurus keluarga mereka agar mereka dapat menerima bagian-bagian tubuh orang-orang itu dari hadiah pertempuran dan barang-barang mereka. Akhirnya, dengan hasil rampasan, kita akan mampu membiayai semua biaya misi dan tetap membesarkan ribuan raja spiritual bab 1134 hukuman bagi pemberontak satu. Hasil dari pasukan kita tidak buruk, komentar Ruth sambil tersenyum saat mendengar rincian operasi khusus itu. Ya, Abi mengangguk setuju. Dan terlepas dari apakah kita akan menghadapi gelombang musuh baru atau tidak dapat disangkal bahwa kita telah memperoleh waktu untuk bersiap. Tidak hanya itu, tetapi sekarang lawan potensial juga akan lebih berhati-hati. Tentu saja, itu ada sisi negatifnya, tetapi setidaknya itu mencegah terjadinya tindakan tiba-tiba. Para prajurit di sana merasa bahwa ini memang lebih baik. Menghadapi musuh yang secara alami tidak menghormati mereka memiliki keuntungan karena meremehkan, yang dapat mempermudah penyelesaian masalah. Namun, terkadang memiliki lawan yang sedikit berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Musuh yang berhati-hati mungkin lebih sulit untuk disingkirkan, memang. Tetapi jika pihak lain begitu kuat sehingga dapat menghancurkan lawannya jika bertindak dengan segala cara, maka tentunya akan lebih baik untuk memiliki lawan yang lebih berhati-hati dan tidak gegabah. Dengan begitu, pihak yang lebih lemah setidaknya dapat memiliki kesempatan untuk diselamatkan dengan kemungkinan tak terbatas yang diberikan oleh waktu. Dan yang dibutuhkan Blackline sekarang adalah keuntungan yang berkaitan dengan ini. Waktu, Minos kemudian berkomentar, kita menang banyak kemarin dan akan punya waktu sebelum kita mengkhawatirkan banyaknya lawan potensial negaraku. Kalau begitu, berikan perintah kepada para ahli utama kita untuk mengasingkan diri. Kurasa akan sia-sia jika membiarkan mereka waspada sekarang. Dia berkomentar dengan serius sebelum berkata dengan nada mendesah. Mari kita manfaatkan rasa takut yang telah kita ciptakan dengan berurusan dengan para penjahat itu. Baik, Yang Mulia, beberapa prajurit dan agen pemerintah daerah berkata. Minos kemudian menatap Joey dan berkata, aku ingin kau memberitahu semua raja spiritual di atas level 57 dari pasukan sekutu kita bahwa kita akan memberi mereka kesempatan untuk berkultivasi di ruang kultivasi khusus. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk melakukan ini selama 30 hari di tempat ini, lalu setelah kau mengetahui semua nama mereka, buatlah pembagian sesuai dengan kapasitas ruang kultivasi berukuran biasa. Oh, orang-orang ini akan, Joey merasa aneh, bertanya-tanya ruang kultivasi apa itu.
Minos menggelengkan kepalanya dengan negatif, melihat orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi aneh. Dia berkata, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku telah memperoleh perangkat baru yang mampu memperkaya kepadatan spiritual di area yang terkurung. Aku akan mengizinkan orang-orang ini untuk berlatih di ruang bawah tanah menara kultivasi setempat, tempat perangkat ini akan berada. Jadi, begitulah. Orang-orang di sana menghela napas lega setelah mengetahui bahwa Minos tidak menjadi gila dengan mengirim orang-orang di luar pasukan ke kerajaan spasial. Sekitar 2 jam kemudian, Margot telah kembali dari perjalanan singkatnya, setelah mengirim pesan yang meminta seorang hakim spiritual tingkat tinggi tingkat 3 untuk datang dari Kekaisaran Api ke Kota Kering. Jadi, setelah memasuki istana kerajaan, dia segera menuju ke tempat Minos berada sekarang. Nak, aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan agar perjanjian kita dapat ditandatangani. Sekarang, di mana kaisar spiritual yang kau bicarakan? Mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Katanya saat memasuki aula tahta kerajaan, di mana dia menyelesaikan beberapa urusan bersama Abi. Sedangkan untuk Ruth dan Gloria, yang pertama adalah mengurus masalah tentara di markas besar. Putri Margot sedang mengurus tanggung jawabnya tentang gereja spiritual di bagian lain istana kerajaan. Kau sudah melakukannya, ya. Minos mengabaikan beberapa bawahannya yang menyampaikan informasi kepadanya tentang pergerakan migrasi ke dataran hitam. Baiklah, kita bisa melakukannya sekarang. Dia berdiri dan menunjukkan salah satu tangannya kepada wanita itu. Tolong, temani aku. Abi kemudian meminta orang-orang di sana untuk menunggunya dan Minos dan, tanpa menunda, mengawal Margot ke suatu area di istana mereka tempat orang-orang itu berada. Brad, kau menangkap ketiga orang ini, tetapi apa jaminanmu bahwa mereka beraksi di area itu? Sampai terbukti sebaliknya, mereka mungkin hanya orang yang lewat. Dia berkomentar sambil berjalan di belakang pasangan paling terkenal di wilayah itu. Sebelum aku menyerang orang-orang ini, aku mendengar kelompok musuh berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Para kaisar spiritual ini mengatakan mereka akan bertindak di balik layar untuk menipu gereja dan awalnya akan mengirim kaisar spiritual untuk berurusan dengan mereka yang ada di kelompokku. Dengan begitu, mereka dapat membantu pasukan penyerang di wilayah itu untuk dengan cepat mendominasi dataran hitam dan kemudian seluruh wilayah utara, kata Minos dengan tulus. Begitukah? Dia bertanya, merasa sedikit kesal karena tahu bahwa seseorang ingin menipu organisasinya tetapi masih belum sepenuhnya yakin. Juga, kelompok mereka mengatakan bahwa kaisar spiritual lainnya akan tiba dalam beberapa hari di wilayah tersebut untuk berpartisipasi dalam serangan. Jadi, karena ketiganya belum meninggal dan butuh waktu lama untuk berita tentang apa yang terjadi menyebar, saya yakin orang-orang ini masih datang ke sini. Anda dapat menentukan titik pertemuan dengan orang-orang ini dan bertindak melawan mereka sendiri. Dia menyarankan, dia menyimpan informasi itu di dalam hatinya dan bertanya, itu bukan ide yang buruk, tapi saya ingin mendengar dari ketiganya terlebih dahulu. Bagaimana Anda bermaksud membuat mereka mengatakan yang sebenarnya? Minos menatapnya dan mengangguk kepada Abi. Ratu, saya memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi respons saraf dalam tubuh yang hidup. Jadi, kita akan membuat mereka mengatakan yang sebenarnya menggunakan kemampuannya. Oh, Margot menatap wanita berambut biru di sebelah Minos. Itu kemampuan yang luar biasa. Apa kau tidak takut untuk membagi informasi tentang istrimu itu dengan seseorang yang jauh lebih kuat darimu? Bukankah kita sudah menjadi keluarga, ibu mertua? Minos tersenyum. Lagi pula, kau tidak mungkin bisa menyakiti Abi denganku di sini. Cek, sungguh arogan. Margot memejamkan mata agar tidak menamparkan Minos, merasa akan sulit untuk menghadapinya di masa depan. Setelah percakapan singkat ini, kelompok mereka mencapai ruangan tempat 3 kaisar spiritual diikat dengan rantai di lantai. Ketika mereka melihat wajah Minos setelah pria ini memasuki ruangan itu, ketiga individu itu mulai menatapnya dengan kebencian di mata mereka. Bocah, kau kuat, tetapi kau akan menyesali apa yang telah kau lakukan. Salah satu yang terlemah di antara mereka mengatakan ini, berteriak. Kau akan segera harus menghadapi seluruh Furious Shadows. Saudara-saudara kita tidak akan memaafkanmu. Furious Shadows. Margot muncul di belakang Minos, akhirnya terlihat oleh 3 orang yang kultivasi spiritualnya disegel tetapi tidak bodoh karena tidak mengenali pakaiannya. Matriark, ketiganya memucat karena kagum.
Pemimpin kelompok ini berpikir saat dia merasa sangat buruk saat mendekati mereka. Apa yang dilakukan matriark di tempat ini? Mengapa dia ada di sini? Jangan bilang bajingan ini punya hubungan yang begitu dalam. Dia melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka dan mengerutkan kening, sudah mulai berpikir bahwa mereka memang pemberontak yang pantas dihukum. Dia bertanya, para pemuda di sebelahku menuduhmu berkomplot melawan aturan gereja spiritual. Benarkah itu? Tidak, itu bohong. Iblis itu ingin melenyapkan kita. Matriark, dialah yang berbahaya bagi gereja. Kau tidak bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam dirinya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Orang level 60 itu berkomentar dengan putus asa. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat dan tidak punya rencana membuang-buang waktunya di wilayah ini? Kurasa dia melakukan kejahatan besar, matriark. Kami menuntut keadilan. Cek, Abi merasa kesal setelah mendengar kata-kata itu dan melangkah maju untuk memulai pekerjaannya. Pada saat yang sama, Minos membuat mereka merasa sedikit putus asa dengan memberitahu mereka sebuah rahasia kecil. Jangan repot-repot berteriak memohon belas kasihannya. Wanita ini adalah ibu mertuaku, jadi dia tidak akan mendengarkan omong kosongmu dan menentang keluarganya sendiri. Merasa Minos menyentuh salah satu bahunya, Margot hanya memejamkan mata, menunggu tindakan Abi. Ibu mertua, tidak mungkin. Bagaimana ketidakadilan seperti itu bisa terjadi? Mereka berteriak ketakutan karena jika itu benar, mereka semua, keluarga mereka, dan organisasi di belakang mereka akan terbunuh dalam waktu singkat. Bab 1135 Hukuman bagi Pemberontak 2. Setelah terpengaruh oleh kemampuan bawaan Abi, ketiga penjahat itu siap menjawab pertanyaan Minos dan Margot. Minos melihat sinyal Abi, jadi dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan pertama. Kalian dari mana? Albano, Furious Shadows. Ketiganya menjawab bersamaan, tanpa emosi di wajah mereka. Dan di mana kalian sekarang? Wilayah utara benua tengah, mungkin, dataran hitam. Kebetulan aku anggota gereja spiritual. Tidak, bagaimana dengan dia? Minos menunjuk Margot. Dia adalah matriark gereja spiritual. Minos tersenyum dan menatap ibu mertuanya. Seperti yang bisa kau lihat, mereka tidak dipaksa untuk mengatakan apa yang kita ingin mereka katakan. Namun, dia bahkan tidak perlu melakukan itu. Dengan indera jiwanya, Margot dapat dengan mudah menentukan bahwa Abi hanya memengaruhi mereka untuk mengatakan kebenaran. Dia tidak mengendalikan mereka untuk memberatkan diri mereka sendiri. Minos melihat bahwa Margot tampak setuju dengan hal ini dan kemudian melanjutkan. Furious Shadows mengirimmu ke wilayah itu untuk apa? Yang tertua dari ketiganya menjawab. Untuk mendukung aliansi kriminal yang baru saja dibentuk untuk mendominasi Black Plain. Dan bagaimana caramu melakukannya? Dengan melenyapkan kaisar spiritual Black Plain bersama orang-orang kita. Jadi, apakah menurutmu tindakanmu melanggar norma gereja spiritual? Orang itu kemudian berkata tanpa ragu. Ya, tindakan kami melanggar aturan gereja. Kami menyadari hal itu. Kalau begitu, begitulah. Minos menatap wanita di sampingnya, puas. Margot kemudian bertanya, apakah ada organisasi lain di balik rencana Furious Shadows? Tidak, ceritakan padaku tentang rencana organisasimu secara terperinci. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan di sana selama 30 menit, dengan Margot mengajukan banyak pertanyaan kepada orang-orang itu. Di antaranya, dia mengumpulkan informasi tentang kaisar spiritual yang datang ke wilayah itu untuk menyerang pasukan Minos. Pada akhirnya, dia menemukan semua yang diketahui oleh ketiga orang yang ditangkap itu tentang pelanggaran ini bersama Minos dan Abi. Bagaimanapun, gereja spiritual tidak peduli apakah kasus-kasus seperti ini merupakan tindakan individu dari beberapa jiwa atau seluruh organisasi di balik orang-orang ini. Bagi gereja, hanya perlu satu orang untuk mengabaikan aturan-aturannya agar semua kemarahannya dapat menyelimuti seluruh keluarga atau sekte. Karena itu, Margot tidak mau repot-repot mencari tahu apakah tindakan Furious Shadows ini merupakan sesuatu yang diatur oleh pemimpin organisasi ini atau anggota lainnya. Mereka yang memberontak pantas dibasmi, sesuatu yang diperlukan untuk mengendalikan ide-ide. Orang yang lebih berani, sehingga terhindar dari masalah yang terus-menerus. Setelah selesai, dia membawa ketiga pria itu dan meninggalkan Dry City, kembali ke ibu kota kerajaan coklat untuk mengirim pesan baru ke gereja. Kali ini dia tidak akan melakukan ini untuk berbicara dengan cabang Kekaisaran Flaming, tetapi ke markas besar organisasi itu di Kekaisaran Evergreen.
Sekelompok kecil di gereja spiritual mengurus masalah seperti ini. Jadi, orang-orang seperti Margot atau anggota cabang Albano tidak terlibat dalam menegakkan hukuman seperti ini. Tidak, paling-paling, mereka akan membuat tuduhan dan mengumpulkan bukti. Kemudian, setelah itu, terserah pada kelompok ini untuk menyelesaikan masalah, menghakimi dan memusnahkan siapapun yang dibutuhkan. Karena itu, dia segera bergegas ke tempat itu untuk memulai prosesnya. Adapun Minos dan Abi, mereka kembali ke bisnis mereka, merasakan satu beban berkurang di pundak mereka. Sekarang mereka akhirnya akan memiliki beberapa minggu kedamaian. Di penghujung hari, setelah bekerja keras dan menemukan waktu untuk berlatih dan mengembangkan tekniknya di tengah hari, Minos berjalan bersama para wanitanya ke menara kultivasi. Setelah melakukannya, dalam beberapa menit, mereka bertemu dengan Jade dan Lynette, langsung menuju ruang bawah tanah gedung itu, di mana ruang kultivasi sudah menunggu mereka. Energi spiritual memiliki perilaku yang mirip dengan gas yang dipanaskan. Energi itu cenderung tidak tinggal dekat dengan tanah tetapi naik ke langit. Karena itu, energi yang diserap oleh akar spiritual kembali ke atmosfer dan dapat digunakan oleh makhluk hidup di dunia spiritual. Selain itu, ruangan yang akan menerima lubang hitam Minos telah dibangun di bawah tanah sehingga energi yang hilang di ruangan itu akan mengalir ke lantai atas gedung ini. Minos tahu dia akan menghasilkan hal seperti itu suatu hari nanti, jadi tempat ini dibuat dengan mempertimbangkan hal ini. Jadi, segera dia dan kelompoknya tiba di tempat yang tampak seperti ruang kultivasi biasa. Apa yang ingin kau tunjukkan pada kami, Minos? Lynette bertanya sementara jantungnya berdetak kencang. Dia telah membawa 5 wanita ke tempat terpencil dan kosong. Aku ingin tahu apa yang diinginkannya. Mungkin dia telah menemukan metode legendaris untuk mendapatkan kemajuan dengan bersenang-senang. Dia memikirkan hal yang sama saat menanyakan itu. Minos kemudian menunjukkan bola cermin di tangannya kepada para wanita itu sebelum meletakkannya di lantai di tengah ruang kultivasi itu, yang dapat menampung hingga 15 orang sekaligus. Ia menjelaskan, itu adalah bom lubang hitam. Itu adalah senjata. Namun, jika digunakan dengan cara yang benar, ia dapat melepaskan energi spiritual dan hukum alam makhluk hidup yang diserap oleh lubang hitam. Benda seperti itu mampu mengubah ruang kultivasi biasa menjadi tempat perlindungan kultivasi semu. Hah, Gloria, Jade, dan Lynette, yang tidak tahu apa-apa tentang benda itu, berseru kaget mendengar ucapan Minos. Bom, bukankah itu berbahaya, Minos? Jade bertanya sambil menatap benda yang bersinar dan memancarkan energi spiritual yang kaya itu. Minos tersenyum dan berkata, jika aku menutup lubang kecil itu, benda ini bisa meledak dan menghancurkan seluruh kota kering. Namun, jika tidak ada yang mengutak-atik bola ini, tidak akan terjadi apa-apa. Paling-paling, energi dan hukum alamnya akan berkurang seiring waktu, melemahkan lubang hitam dan juga efek ledakan. Namun, Lynette merasa sedikit tidak nyaman saat mengetahui benda itu bisa menghancurkan seluruh kota. Minos kemudian meyakinkan mereka, "Yah, jangan khawatir. Seperti yang kukatakan, benda itu aman apa adanya. Bagaimanapun, lubang hitam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihapus tanpa seseorang menyerap kekuatan makhluk hidup yang diserapnya. Kalau begitu, karena aku tidak membutuhkan bom saat ini, aku akan menyediakannya bagi orang-orang yang tertarik untuk berkultivasi lebih cepat." Gloria mendengar semua ini dengan alisnya berkerut. Apa maksudmu dengan tempat perlindungan kultivasi semu? Yah, lubang hitam ini tercipta dari gabungan berbagai teknik dan kemudian berevolusi menjadi sesuatu yang sebagian independen setelah menyerap banyak kultivator. Tapi lubang hitam tidak hanya menghapus apa yang ditelannya. Sebaliknya, mereka menyimpan informasi dalam bentuk yang berbeda dari yang biasanya ditemukan di luar mereka. Katanya, dan ternyata bentuk informasi ini justru merupakan energi spiritual dan hukum alam. Ketika lubang hitam muncul, semua yang ditelannya terkonsentrasi menjadi singularitasnya, mengubah setiap hukum atau unit energi spiritual dalam tubuh yang ditelan menjadi bentuk energi murni yang tertanam dengan hukum. Hasilnya adalah penolakan yang sangat kaya, bahkan lebih berharga daripada semua energi dan hukum alam dari para kultivator yang diserap. Itu benar. Lubang hitam memungkinkan untuk mengekstraksi kekuatan makhluk hidup dan melipat gandakan hal seperti itu. Karena sifat ini, ribuan raja spiritual dan orang suci spiritual yang ditelan oleh benda itu telah menjadi sumber kekuatan murni untuk memperkaya tempat seperti ruang kultivasi ini.
Minos kemudian menyelesaikan penjelasannya. Namun sayangnya, bentuk radiasi murni yang dikeluarkan oleh lubang hitam itu tidak lengkap. Lagi pula, hanya dewa yang memiliki semua pemahaman untuk menyediakan tubuh yang mampu memadatkan semua hukum alam. Namun, hanya raja spiritual yang menjadi bagian dari itu. Jadi, itu tidak dapat mengubah ruang kultivasi menjadi tempat perlindungan kultivasi sejati. Paling-paling, itu adalah semu yang dapat mempercepat kecepatan pemahaman hukum dan kultivasi orang-orang yang berlatih di sini. Itulah alasan dibalik kecepatan kultivasi anggota tentara dataran hitam yang memiliki akses ke kerajaan tata ruang. Tempat seperti itu telah dibuat oleh dewa, seseorang yang telah membangunnya dengan semua hukum alam yang ada dan memusatkannya di sana. Dengan cara apapun, ruang kultivasi dengan benda seperti itu bisa sedikit mendekati itu dan memungkinkan para raja spiritual dan bahkan kaisar spiritual untuk mendapatkan terobosan jika mereka berkultivasi di tempat ini. Gloria menatap Minos dengan kaget karena dia tidak tahu bahwa sesuatu seperti itu mungkin dibuat secara artifisial.